Penangkapan Amar Zoni oleh pihak kepolisian karena menggunakan narkoba jenis sabu tentu saja membuat banyak pihak terkejut. Apalagi hal ini pun terjadi untuk kedua kalinya di mana Amar Zoni ditangkap untuk kasus yang sama. Dan pada hari Senin 13 Maret kemarin, Irish Bella pun muncul ke publik untuk menjenguk sang suami di Polres Jakarta Selatan. Namun, di dalam pernyataannya, Ibel pun justru meminta izin untuk melanjutkan kehidupannya sebagai seorang ibu bagi kedua buah hatinya. Hingga hal ini pun menjadi pertanyaan netizen. Mengapa dalam pernyataannya tersebut, Ibel pun hanya menyebutkan dirinya minta didoakan sebagai seorang ibu tanpa menyebutkan statusnya sebagai istri? Lalu, seperti apakah tanggapan Ibel saat dikonfirmasi dengan banyaknya kabar yang beredar di media sosial jika dirinya akan menggugat cerai Amar Zoni? Dan respon Irish Bella pun sangat mengejutkan. Lalu, seperti apa jawabannya? Apa maksudnya ia menyebut akan melanjutkan kehidupan sebagai seorang ibu dan tidak menyebutkan sebagai seorang istri? Ditambah lagi, ia pun juga sempat tidak muncul menjenguk Amar selama beberapa hari. Hal ini pun diungkap oleh ayah Amar, bahwa sang menantu merasa syok dan belum kuat hatinya kala itu. Sementara itu, jagat hiburan tanah air pun juga kembali dikejutkan dengan kabar dari pedangdut Lilis Karlina. Pasalnya, anak dari sang pedangdut yang masih di bawah umur tertangkap tangan menjadi pengguna sekaligus bandar narkoba. Hal ini pun juga terungkap setelah pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Purwakarta menangkap RD di daerah Ciwareng, Kecamatan Babakan, Cikao, Kecamatan Purwakarta pada hari Minggu 12 Maret kemarin. Lantas seperti apa penjelasan pihak kepolisian tentang kronologi penangkapan anak Lilis Karlina? Lalu, apakah respon Komnas Perlindungan Anak atas kiprah seorang anak yang masih terdaftar sebagai siswa SMP dalam peredaran barang haram narkotika? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kemunculan Irish Bella, istri Amar Zoni untuk pertama kalinya di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Senin 13 Maret kemarin sepertinya mengundang tanda tanya besar netizen. Pasalnya, di dalam ucapannya di hadapan awak media, terlihat begitu jelas sikap Ibel yang hanya meminta dirinya dikuatkan sebagai seorang ibu dari dua anak, tanpa ia pun menyebutkan dirinya sebagai istri Amar Zoni, di mana kini sang suami pun tengah menjalani proses rehabilitasi di Lido, Jawa Barat. Ya, setelah meminta maaf dan menyerahkan semua proses hukum kepada pihak kepolisian, Ibel jelas-jelas hanya meminta doa agar ia kuat untuk menjalani permasalahan rumah tangganya sebagai seorang ibu. Atau dalam kata lain, Ibel tidak meminta untuk didoakan kuat sebagai seorang istri Amar Zoni. Lantas, bagaimanakah psikolog menilai pernyataan Ibel? Saya atas nama pribadi dan juga keluarga ingin mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Dan selanjutnya saya dan keluarga memutuskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwenang, dan saya dan keluarga betul-betul menghormati dan juga mempercayakan semuanya yang sedang berjalan ini dengan ketentuan yang berlaku. Saya mohon doanya aja, semoga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, ya bisa melewati ujian ini. Dan saya memohon izin
juga untuk melanjutkan kehidupan saya ya, kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang ibu, urus anak-anak, dan juga sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Saat ini saya belum bisa ngomong banyak ya. Kita bisa menebak-nebak ya, mereka-reka karena statement itu kan bisa berjuta-juta arti ya, statement itu ya. Dan paling enggak kesadaran beliau sebagai seorang ibu bisa juga diterjemahkan bahwa walaupun lagi ada badai, tapi fungsi saya sebagai ibu nggak akan terganggu karena kan baru punya anak nih, anaknya masih kecil-kecil lah ya. Jadi biasanya kan karena suami istri ada badai, topan, puting beliung, and then anak-anak juga terkena imbas gitu ya kan. Nah ini menurut saya sih mau memberi pernyataan bahwa fungsi saya sebagai ibu nggak akan terguncang walaupun fungsi saya sebagai istri terguncang. Ya, pernyataan Ibel yang terkesan acuh tergambar jelas saat dikonfirmasi terkait kabar gugatan perceraiannya yang ramai diberitakan di sosial media. Di hadapan awak media, lagi-lagi ia pun terlihat diam seribu bahasa sembari melangkah pergi saat ditanya terkait hal tersebut. Hal ini pun kembali menimbulkan kesan jika Irish Bella tidak ingin lagi membahas atau tahu menahu perihal permasalahan yang kini sedang dihadapi oleh suaminya. Lantas, apa kata psikolog terkait hal itu? Tanggapi isu akan cerai gimana? Ini challenge ya, kalau saya bilang apa namanya tuh husband and wife challenge gitu. Ya, jadi kalau kita menerima seseorang ya sebagai pasangan kita ya, waktu kita ijab kabul atau Kristen itu ada sakramen pernikahan namanya ya kan. Kan selalu disebut di situ utuh ya. Kalau di Nasrani malah dalam sakit dan sehat, dalam miskin dan kaya gitu ya. Itu menerima. Nah, menurut saya ya harus utuh memang gitu nih, gitu karena tantangan kehidupan kan macam-macam ya. Salah satunya ya kasus beginian lah. Atau bagian apa dari diri yang sangat lemah untuk bilang say no to narcotics. Ya, no to narcotics. Apa nih yang nggak kuat untuk ngomong kayak gitu apa nih? Karena kehadiran istri, 2 anak, keluarga yang ya kalau saya lihat kayaknya baik-baik gitu ya. Toh nggak cukup kuat untuk bilang no gitu ya. Nah ini apa nih gitu? Apakah sahabat kali atau nggak tahu? Can be anything. Atau memang sesederhana kepribadiannya emang lemah aja gitu. Bisa jadi begitu ya. Jadi tiap orang kan punya pasti kelemahan ya. Apakah kematangannya kurang, kekuatan mentalnya kurang, profil kepribadiannya juga lembek dan sebagainya. Nah, ini kita nggak tahu yang mana ya kan. Nah jadi tentunya ya dalam hal ini saya sih berharap the family supports and the wife supports itu yang justru akan membantu dia. Ya, meskipun belum ada konfirmasi jelas terkait hal ini, pihak keluarga Amar pun juga tidak menampik jika ada kekecewaan dari raut wajah serta sikap Irish Bella. Terlebih lagi, ini bukan kali pertama bagi Amar Zoni diamankan oleh pihak kepolisian karena terjerat narkotika. Lalu seperti apa kondisi rumah tangga Amar Zoni dengan Irish Bella pada saat ini ketika dikonfirmasi kepada ayah dan adik Amar Zoni?
setelah dia punya anak ini kan, berkeluarga jarang cerita curhat sama bapak, jarang. Ya pastilah ya, pasti kecewa kan seorang istri. Tapi yang penting adalah sekarang kita saling menguatkan gitu. Bang Amar ini udah mengakui kesalahannya teman-teman gitu kan. Dan Bang Amar nangis di depan saya gitu loh. Intinya Bang Amar tuh mau berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan ya, saya sebagai adik, sebagai anak bapak juga, anak bapak saya, ya saya ya udah mendukung itu pure kesalahan dia, kesalahan pergaulan menurut saya. Berarti selama ini dia nggak pernah cerita ke lu, colongan juga? Iya, bisa dibilang seperti itu. Dampaknya kan dia merasakan sendiri, dia udah dewasa kok. Di lain sisi, sehari sebelumnya, Amar Zoni pun telah dipindahkan ke Balai Besar Rehabilitasi Lido Sukabumi, Jawa Barat. Meski sudah 2 kali kembali terjerumus di dalam narkoba, menurut asesmen pihak kepolisian, Amar pun masih dinyatakan sebagai pengguna. Lantas, bagaimanakah pihak kuasa hukum Amar menjelaskan kondisi kliennya pada saat ini? Kondisi Mas Amar sih waktu awal-awal pas ini stres, tapi sekarang sudah lebih baik lah, lebih mendingan, lebih membaik lah ya. Sementara itu, anak dari pedangdut Lilis Karlina diduga tertangkap tangan menjadi pengguna sekaligus bandar narkoba. Lantas, seperti apa pihak kepolisian menjelaskan kronologis penangkapan anak Lilis Karlina tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Adika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Meninggalkan kabar terkait penangkapan Amar Zoni, jagat hiburan tanah air pun kembali dikejutkan dengan kabar dari pedangdut Lilis Karlina. Pasalnya, anak dari sang pedangdut yang masih di bawah umur tertangkap tangan menjadi pengguna sekaligus bandar narkoba. Hal ini pun terungkap setelah pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Purwakarta menangkap RD, anak Lilis Karlina di daerah Ciwareng, Kecamatan Babakan, Cikau, Kecamatan Purwakarta pada Minggu 12 Maret 2023. Dan inilah penjelasan dari pihak kepolisian terkait kronologi penangkapan anak Lilis Karlina. Kemudian 740 butir obat daftar G jenis tramadol, jenis trihexyphenidyl terhadap tersangka juga melanggar pasal 196 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan kaki tangan peredaran narkotika. Ini miris buat kita. Berawal dari adanya informasi dari masyarakat ke Sat Narkoba Polres Purwakarta terkait maraknya peredaran narkotika. Kemudian anggota beberapa waktu melakukan penyelidikan. Setelah diyakini pasti tersangka ini sebagai pelaku, kita menunggu menunggu pada saat informasi ini sangat matang. Jadi pada saat itu kami lakukan penangkapan di rumah tersangka. Kebetulan di tangan tersangka berhasil kita temukan 925 butir. Sejak usia 13 tahun, anak ini sudah mengkonsumsi obat-obatan daftar G. Kemudian usia 14 tahun, dia sudah mulai menjadi sebagai pengedar obat daftar G tersebut. Karena dia sebagai pengguna sekaligus sebagai pengedar, tentu ada 2 motif. Motif dia sebagai pengguna itu karena motif untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan setelah menggunakan obat-obatan itu. Kemudian motif dia sebagai pengedar yaitu motif ekonomi, karena dia mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Hasil wawancara kami dengan tersangka, sehari minimal anak tersebut mendapatkan keuntungan
700-an ribu, rata-rata di atas 1 jutaan dan pernah di atas 3 juta rupiah. Keluarga tersangka menurut keterangan dari Kasat Narkoba kemarin sudah ada yang datang. Sampai saat sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, orang tua tidak mengetahui perilaku anaknya sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkotika. Itu yang pertama. Yang kedua, anak tersebut mengemas, repacking obat-obatan tersebut untuk diedarkan itu di rumahnya sendiri tanpa diketahui oleh orang tua. Ya, ramainya peredaran narkotika saat ini mulai menyasar anak-anak di bawah umur. Terlebih lagi dengan kurangnya pengawasan dari orang tua hingga pergaulan yang cenderung bebas sekarang ini tidak ayal membuat anak pun bisa berkomunikasi, bahkan kenal dengan orang dewasa yang bisa saja membuat mereka menjadi salah jalan. Lantas benarkah motif ekonomi diduga menjadi akar dari permasalahan ini? Pada saat penangkapan, pertama kita tangkap anak di bawah umur. Hasil pengembangan kita kembangkan ternyata anak ini juga selain pengedar, dia juga sebagai pengguna narkotika jenis sabu. Kita urut di mana dia mendapatkan narkotika, dia sebut nama seseorang yang berusia sekitar 26 tahun. Nah, dari orang dewasa inilah dia mendapatkan barang jenis sabu. Nah, selain sebagai orang dewasa ini sebagai pengedar narkotika kepada tersangka ini, dia juga bertindak dia berposisi sebagai membantu memasarkan. Jadi anak ini sebenarnya, jadi begini, anaknya usia 13 tahun, 14 tahun, tapi bergaul dengan rata-rata dengan orang-orang yang berusia di atas 20-an tahun. Nah, disitulah mereka kenalnya. Kebetulan tersangka kedua orang dewasa ini merupakan residivis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan yang sebelumnya divonis 6 tahun. Kebetulan si tersangka anak ini kenal dengan tersangka orang dewasa yang sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Nah, di situ mereka punya komitmen secara lisan bahwa oke, saya ambil sabu dari kamu, saya beli. Jadi dia beli sabu itu sekitar harga 400.000 satu paket, di mana si anak ini menggunakan sabu ini sampai 2 kali seminggu. Si anak ini mengambil barang sabu kepada tersangka dewasa ini. Komitmennya adalah tersangka dewasa ini membantu tersangka anak ini untuk memasarkan atau untuk mencari pelanggan, mencari konsumen yang membeli obat-obat daftar G ini dari si tersangka anak. Jadi ada simbiosis di antara mereka. Itu bukan kesulitan ekonomi, jadi motif ekonomi lah membuat anak ini tergiur untuk terjun sebagai pengedar obat-obat daftar G. Nah, menurut keterangan anak ini, uang jajan atau uang belanja dari orang tuanya cukup. Tapi karena anak ini sudah terlanjur sebagai pecandu obat-obatan, kemudian dia juga sering minum minuman dan dalam pergaulannya butuh pengeluaran yang banyak. Nah, inilah yang membuat inilah yang memotivasi anak untuk mencari penghasilan lain. Sementara itu, keterlibatan anak Lilis Karlina dalam bisnis haram ini pun tidak bisa dianggap sebagai hal sepele. Lantas, seperti apakah respon Komnas Perlindungan Anak atas kejadian ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sementara itu, keterlibatan anak Lilis Karlina dalam bisnis haram narkotika tentu tidak bisa dianggap sepele. Lantas, seperti apakah respon Komnas Perlindungan Anak atas kejadian ini? Dan benarkah akan ada langkah nyata yang akan dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak untuk meminimalisir kiprah seorang anak dalam peredaran barang haram narkotika? Ini ada pola pengasuhan yang salah kan? Karena apa? Karena anak kok bisa terjebak
baik itu dia sebagai pelaku, katanya begitu ya, pelaku maupun pengedar dan mengkonsumsi. Nah, dalam perspektif perlindungan anak, apapun yang dilakukan dalam kasus ini, bahwa dia harus didekati penyelesaiannya dengan pendekatan korban. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.